saya mendukung penuh agar proses pemeriksaan terhadap 4 orang pelaku yang diduga melakukan penyiraman air keras terhadap saudara Andri Yunus untuk diusut tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Selamat sore. Hari ini hari Rabu, tanggal 15 April 2025, saya Dr. Ran kembali speak up. Teman-teman media cetak elektronik dan para warga negara Indonesia, fans Ran dan atau aktivis dan lain sebagainya. Kali ini saya kembali speak up setelah saya mendapat informasi dan perkembangan terakhir dari kasus saudara Andri Yunus, aktivis HAM dan salah satu wakil ketua Kontras yang baru-baru ini diduga disiram air keras oleh 4 orang anggota TNI yang berdinas di Kesatuan BAIS. Dan kita juga sudah melihat bahwa Kepala BAIS telah mengundurkan diri. Pertanyaan berikutnya, apakah dengan mengundurkan dirinya Kepala BAIS dianggap telah menyelesaikan masalah? Ternyata banyak DM, WA, chat, telepon ke saya, bahwa kelihatannya banyak para aktivis HAM, banyak para pegiat-pegiat kemanusiaan, pegiat-pegiat anti korupsi, pegiat-pegiat anti kekerasan dari berbagai macam kalangan. Dan salah satunya misalnya para lawyer termasuk saya. Maka saya mendukung penuh agar proses pemeriksaan terhadap 4 orang pelaku yang diduga melakukan penyiraman air keras terhadap saudara Andri Yunus untuk diusut tuntas. Yang kedua, saya melihat bahwa statement terbaru dari saudara Andri Yunus yang tidak berkenan diperiksa oleh POM, polisi militer. Karena Andri Yunus khawatir bahwa proses penanganan perkaranya kurang transparan atau bahkan tidak transparan. Nah, kondisi ini menurut saya tidak boleh dibiarkan dan kita anggap hal-hal yang ringan. Karena apa yang dialami oleh saudara Andri Yunus bisa saja terjadi kepada orang lain. Dan kita juga melihat bahwa salah satu pelaku adalah berpangkat kapten, kalau saya tidak salah. Tentu orang berpikir, di atas kapten siapa? Sebagai apa Andri Yunus ini sampai dilakukan seperti itu? Apa motivasinya? Orang menduga demi equality before the law, demi kesamaan di mata hukum, demi penerapan Undang-Undang 45, bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di mata hukum, berhak mendapat keamanan dari negara, berhak menyampaikan pendapat dan dilindungi oleh negara dan undang-undang. Maka pilihan terbaik menurut saya Panglima TNI dan jajarannya untuk bisa membuka ruang agar kasus Andri Yunus, khususnya pelaku penyiraman yang diduga dilakukan oleh 4 ini dan atau lebih,
untuk diproses di peradilan pidana umum. Demi transparansi, demi kepercayaan publik. Dan ini akan menjaga harkat martabat, wibawa Panglima TNI, wibawa Bapak Presiden Republik Indonesia, wibawa Wakil Presiden Republik Indonesia, bahkan wibawa Menteri Pertahanan. Dan juga para pimpinan DPR, DPD, MPR. Dan atau lembaga-lembaga penegak hukum lainnya. Karena kalau ada satu lembaga melakukan tindakan kejahatan, tidak transparan dilakukan di peradilan umum, maka akan sulit orang mempercayai bahwa sikap tersebut akan berlaku adil. Kenapa? Karena selalu orang berpikir semangat korsanya yang akan muncul kalau, bisa saja dugaannya, kalau itu dianggap sesama bagian dari mereka. Maka demi kebaikan kita semua, demi semangat reformasi yang sudah dilakukan 98 yang lalu, saya yakin, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, Panglima TNI, Menteri Pertahanan, dan jajaran ke bawah, aktivis, masyarakat, semua partai politik yang hidup di negara Indonesia mendukung agar proses ini dilakukan secara transparan, mengusut aktornya, dan di peradilan umum. Supaya sekali lagi ke depan tidak lagi ada orang yang melakukan kejahatan diduga akan berlindung di balik seragamnya. Saudara, sebagai seorang lawyer profesional, saya sebagai lawyer profesional, sebagai seorang dosen yang juga mantan aktivis, saya ingin agar penegakan hukum di Indonesia benar-benar equal, dan mari kita sambut spirit perjuangan dan semangat yang besar dari Bapak Presiden agar hukum benar-benar tegak di Indonesia, agar hasta cita bisa tercapai dengan baik, agar negara aman, adil, makmur, bahkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian dari saya, dan kita akan pantau terus perkembangan lebih lanjut. Mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini, dan saya juga berharap agar pelaku-pelaku yang melanggar hukum, tidak saja oleh TNI, tapi oleh lembaga lain, harus diproses secara equal demi kesamaan dan transparansi hukum itu sendiri, serta public trust, kepercayaan publik yang harus dikedepankan agar rakyat percaya bahwa negara hadir dan melindungi warga negaranya dari kejahatan oknum atau siapapun. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.